Halo sahabat Katolik terkini, bayangkan sebuah aula besar di Roma dipenuhi ribuan anak muda dari berbagai belahan dunia. Ada yang datang dari Eropa, Afrika, Asia, bahkan sampai dari Amerika Latin. Semua berkumpul dengan penuh semangat, wajah-wajah ceria, dan hati yang berapi-api untuk merayakan Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers, serta Jubilee of Youth. Di tengah lautan manusia itu ada dua sosok yang cukup unik. Mereka kembar, datang jauh-jauh dari Lebanon. Namanya Charbel dan Giovanni Liteve. Tapi jangan salah, mereka bukan hanya sekedar peserta biasa. Keduanya adalah figur yang cukup dikenal di dunia digital, khususnya di Instagram, dengan akun bernama @Eastern_Christians. Pengikutnya lebih dari 600.000 orang. Banyak orang mungkin menyebut mereka influencer Katolik. Tapi menariknya, mereka sendiri justru tidak terlalu nyaman dengan sebutan itu. Mereka berkata, "Kami bukan sekedar influencer. Yang kami lakukan ini adalah kelanjutan dari sebuah misi yang sudah dimulai sejak 2000 tahun lalu bersama Yesus sendiri." Sahabat Katolik terkini, betapa indahnya cara mereka memandang pelayanan ini. Bagi mereka, menjadi Katolik bukanlah sekedar identitas atau label, melainkan misi yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Giovanni berkata dengan mantap, misi ini sudah dimulai bersama Kristus 2 milenium lalu. Setiap generasi punya tanggung jawab untuk menerimanya, menguatkannya, dan mewariskannya kembali. Sekarang giliran kita untuk melanjutkannya. Lalu Charbel menambahkan kalimat yang begitu menyentuh. Kalau lahir sebagai orang Kristiani di Timur Tengah, sejak lahir kita otomatis sudah membawa sebuah misi. Bayangkan sahabat Katolik terkini, mereka lahir di sebuah wilayah yang penuh sejarah iman. Tempat di mana jejak para rasul, para martir, dan orang-orang kudus pernah melangkah. Budaya, identitas, dan tradisi Kristiani di Timur Tengah telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak masa gereja perdana. Dan kini, Charbel dan Giovanni merasa bertanggung jawab menjaga anugerah indah itu. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi juga untuk dunia. Karena menurut mereka, iman itu tidak boleh berhenti di satu tempat. Harus sampai ke ujung bumi. Kalau dulu pewartaan dilakukan dari desa ke desa, kota ke kota, bahkan negara ke negara, sekarang ada ladang baru yang sangat luas, yaitu media sosial. Charbel dan Giovanni menyadari betul hal ini, maka mereka menggunakan Instagram bukan hanya sebagai tempat berbagi foto, tapi sebagai sarana pewartaan iman. Mereka bilang, akun @Eastern_Christians bukan sekedar laman media sosial. Itu sarana untuk menyampaikan pesan, menjangkau orang, dan membangkitkan kesadaran. Banyak orang mungkin berpikir, itu kan cuma posting-posting biasa. Tapi motivasi mereka ternyata jauh lebih dalam. Mereka tidak hanya ingin menambah informasi di dunia yang sudah kebanjiran berita. Mereka ingin mengubah narasi. Charbel berkata, "Kami tidak mau jadi pihak yang pasif, yang cuma mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada orang Kristiani Timur. Kami ingin bersuara, inilah siapa kami." Dengan penuh semangat ia menegaskan, "Kami lebih dari sekedar apa yang terjadi pada kami. Kami adalah seni, kami adalah musik, kami adalah iman, kami adalah ketangguhan." Kalimat itu begitu kuat, karena di balik tantangan mereka tetap ingin menunjukkan keindahan iman yang mereka hidupi. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan orang Kristiani di Timur Tengah memang penuh dengan kesulitan. Sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan fakta yang cukup menyedihkan. Dalam 100 tahun terakhir, jumlah umat Kristiani di wilayah itu menurun drastis. Dari sekitar 13% menjadi hanya 4%. Charbel mengatakan, "Ini pertama kalinya dalam sejarah kita, dan yang lebih menyakitkan, hal itu terjadi di masa hidup kita sekarang." Tentu saja dalam sejarah yang panjang, umat Kristiani di sana sudah berkali-kali mengalami masa penganiayaan. Tapi Charbel mengakui, tantangan zaman ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Meski begitu, ia menolak solusi yang sering diambil banyak orang, yaitu meninggalkan tanah lahir. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Kami tidak mau lari dari sesuatu yang sudah kami perjuangkan selama 2000 tahun. Itu identitas kami, itu rumah kami. Pergi bukanlah solusi. Yang kami inginkan adalah hidup bahagia di Timur Tengah dengan martabat."
Sampai akhirnya, dengan perjuangan, doa, dan konsistensi, akun mereka berkembang pesat. Bukan hanya 600.000, tapi kalau dihitung semua platform media sosial, mereka sudah punya sekitar 800.000 pengikut. Menariknya, mereka tidak menganggap ini hasil usaha mereka semata. Mereka berkata, semua ini berkat doa dan karya Roh Kudus. Lewat media sosial, mereka merasa bisa melakukan sesuatu yang nyata bagi komunitas mereka, bagi dunia, dan bagi umat Kristiani dimanapun berada. Maka tak heran ketika mereka hadir di Roma dalam Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers, itu menjadi momen yang sangat berharga. Charbel berkata, "Saya pikir Vatikan sedang berusaha menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa betapa pentingnya bagi kita sebagai Katolik dan Kristiani untuk hadir di media sosial." Giovanni pun menambahkan, media sosial adalah alat yang sangat kuat, tapi di dalamnya ada tanggung jawab besar. Lalu ia menegaskan, yang membuat kami terus bertahan adalah nilai-nilai Kristiani kami. Selama kami berpegang pada nilai-nilai itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Sahabat Katolik terkini, kisah Charbel dan Giovanni Litef ini mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa setiap zaman punya caranya sendiri untuk mewartakan Injil. Kalau dulu para rasul berjalan kaki, naik kapal, bahkan rela mati demi iman, hari ini kita punya dunia digital, dunia yang begitu luas, cepat, dan bisa menjangkau siapa saja. Pertanyaannya, beranikah kita, seperti Charbel dan Giovanni, untuk memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pewartaan? Apakah kita juga mau menjadi saksi iman di ruang digital, membawa harapan, kasih, dan kebenaran? Mari kita renungkan. Dan kalau sahabat merasa kisah ini memberi inspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel Katolik Terkini. Karena dengan begitu, kita bersama-sama bisa menjadi bagian dari misi 2000 tahun yang terus berlanjut sampai hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua.